Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini. Kali ini Umi mau kasih tahu aplikasi apa aja sih yang wajib buat para YouTuber pemula. Nah, untuk memulai aktivitas di YouTube itu kan guys, perlu adanya support dari beberapa aplikasi yang emang mudah kita gunakan gitu. Karena seperti video-video kita yang mau kita upload ke YouTube itu, otomatis kan kita perlu adanya editing. Nah, aplikasi-aplikasi ini ialah aplikasi yang biasa Umi gunakan sehari-hari dalam proses pembuatan maupun editing video-video YouTube-nya Umi. Dan menurut Umi sangat mudah serta gratis guys. Terutama buat kalian YouTuber pemula wajib punya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi apa aja yang wajib untuk YouTuber pemula, boleh dong kalian subscribe dulu channelnya Umi, terus itu like, comment, and share ke seluruh media sosialnya kalian guys. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, yaitu kalian harus punya aplikasi YouTube yang ada di handphone kalian. Jadi nggak mungkin kan ya kita nge-YouTube toh nggak ada aplikasi YouTube di handphone kita. Pastinya harus ada aplikasi YouTube. Karena apa? Nanti aplikasi YouTube ini akan memudahkan kita untuk proses kayak upload video gitu guys. Nah, kenapa sih Umi bilang aplikasi YouTube ini penting banget? Karena selain kayak kita pakai keseharian buat nontonin video orang, juga itu bermanfaat banget buat kita kalau mau uploading video kita. Karena apa? Menurut pengalaman Umi kan biasa tuh pakai YouTube Studio Creator kayak gitu di web ya. Kalau misalnya upload lewat web, kadang itu nggak bisa kayak ditinggal-tinggal atau dan lain sebagainya, itu suka kayak nge-lag gitu uploadannya itu, terus berhenti gitu, stuck di situ aja, nggak ada progres, nggak maju-maju. Jadi setelah Umi browsing, Umi dapatlah referensi bahwa nge-upload dari aplikasi YouTube itu akan lebih mudah dan lebih cepat gitu guys, dan lebih, maksudnya itu lancar-lancar aja gitu. Walaupun emang agak lama tergantung durasi dari video kita, tapi melalui aplikasi YouTube ini itu jalan terus gitu. Nah, referensi Umi yang pertama itu pasti harusnya aplikasi YouTube guys. Selain kita menggunakan Studio Creator Beta melalui website. Yang kedua, tentunya kita mesti punya aplikasi untuk editing video kita. Kenapa? Karena kan nggak mungkin ya kita habis nge-record kayak gini ya udah langsung aja tuh di-upload kayak gitu. Kan jadinya nggak bagus gitu dilihat, nggak estetika banget gitu. Tentunya ada part-part yang harus kita potong, ada bagian-bagian yang harus kita percantik seperti itu. Apalagi untuk nge-record kayak gini kan, ngomong kayak gini kan nggak semua orang bisa ngomong lancar di depan kamera. Bisa jadi ada salah-salah kata, ada salah-salah ngomong, ya nggak mungkin kan kita yang habis ngerekam terus salah ngomong matiin, terus habis itu nanti mau ngomong pencet lagi, nyalain lagi, terus salah matiin lagi, pencet lagi, itu kan nggak mungkin ya. Nah, kalau Umi itu tipsnya itu kalau ngerekam ya udah Umi langsung ngerekam dari awal sampai akhir, mau itu nanti di tengah-tengah ada salah, mau itu di tengah-tengah ada salah ngomong, terus ada yang muncul kayak gitu tuh. Nah, itu nanti langsung aja videonya jalan aja sampai sepanjang-panjangnya, nanti baru masuk ke aplikasi editing untuk nge-cut bagian-bagian yang tidak dibutuhkan dalam video kita. Seperti itu guys. Nah, rekomendasi Umi untuk aplikasi editing ini, Umi biasa pakai dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi KineMaster atau KineMaster. Aplikasi KineMaster ini juga gratis guys. Kalian bisa download di Play Store untuk pengguna Android dan di Apple Store untuk pengguna iOS. Untuk aplikasi KineMaster ini sendiri ada yang gratis atau free, ada yang pro. Kita mau menggunakan aplikasinya dengan banyak mode, itu kita bisa gunakan yang pro. Tapi kita masih bisa gunakan yang gratis walaupun nanti ada watermarknya gitu guys.
Nah, untuk aplikasi KineMaster ini udah pernah Umi buatin tutorialnya ya. Udah pernah Umi buatin tutorialnya yang ini tentang pembuatan intro YouTube menggunakan KineMaster. Itu enak banget guys digunain. Jadi kalian mesti punya aplikasi ini karena udah komplit banget. Di dalam KineMaster itu kita bisa ngedit apapun, mau buat animasi apapun, itu bagus banget menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, aplikasi editing video yang kedua, Umi itu pakai juga yang namanya VN. Kenapa Umi pakai aplikasi VN? Karena di VN ini dia tuh gratis guys, bisa kalian download juga di Play Store untuk pengguna Android dan Apple Store untuk pengguna iOS. Nah, dia itu kan gratis, terus itu dia memang ada logo VN itu, tapi logonya itu paling belakang guys. Jadi logonya itu paling belakang dan karena logonya itu paling belakang dan logonya itu bisa dihapus langsung di aplikasi VN itu. Jadi kita nggak perlu tuh keluar dari VN masuk ke aplikasi lain untuk menghapus logo dari VN itu guys. Jadi dia tuh otomatis muncul di bagian belakang. Terus habis itu nanti kita bisa langsung klik dan pilih hapus untuk lambang logo VN itu supaya tidak masuk di video kita, langsung nge-save di VN-nya. Keren kan? Nah, aplikasi VN ini biasa Umi gunain juga buat kalau misalnya nih ternyata Umi KineMaster-nya berlangganannya habis gitu kan. Jadi otomatis tuh Umi biasa pakainya yang VN karena itu tadi logonya itu bisa kita hapus. Tapi kayak beberapa video Umi sebelumnya itu Umi belum tahu kalau ternyata VN itu bisa dihapus logo belakangnya. Jadi beberapa video sebelumnya itu masih ada muncul lambang VN di terakhiran video guys. Setelah Umi utak-atik ternyata itu bisa dihapus dan itu penting banget sih buat Umi. Nah, yang Umi suka dari VN ini, Umi tuh kan awal-awal tuh buat video itu suka potret ya, ngikutin dari handphone gitu. Jadi nggak pernah landscape kayak gini karena memang keperluannya awal-awal itu nggak kepikiran untuk YouTube. Jadi selalu buat video itu potret. Nah, untuk di VN itu bisa di crop gitu. Jadi enak banget, maksudnya bisa di crop terus nanti bisa disesuaikan ke versi YouTube lah kayak gitu, versi landscape-nya. Walaupun di KineMaster itu ada juga bagian untuk cropping, tapi kayaknya untuk video-video yang terdahulu itu Umi lebih familiar gitu untuk ngedit di VN tadi guys. Oke guys, lanjut ke yang ketiga. Jadi aplikasi yang ketiga adalah aplikasi untuk editing foto. Kenapa aplikasi editing foto ini penting juga buat para YouTuber pemula? Karena ini bisa kita gunakan untuk ngedit thumbnail YouTube kita. Yang kedua, bisa ngedit banner atau header dari YouTube kita. Yang ketiga, itu bisa ngedit kalau kita mau buat logo atau watermark dari YouTube kita guys. Nah, untuk editing foto ini Umi pakai dua aplikasi juga. Jadi Umi familiar dengan dua aplikasi juga. Yang pertama yaitu Canva, yang kedua yaitu PicsArt. Untuk Canva Umi sudah buatin ya juga videonya di sini tentang cara atau tutorial buat thumbnail YouTube menggunakan aplikasi Canva. Kenapa sih Umi itu pakai dua aplikasi? Karena untuk di Canva sebenarnya Umi sih lebih familiarnya di Canva ya. Udah biasa itu kalau editing itu pakai Canva. Dan memang juga Canva ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi semuanya itu pilihan dari kita ya guys. Jadi kalau mau yang gratis ya boleh, tapi tidak bisa sebanyak mungkin berkreasi seperti itu. Tapi untuk YouTuber pemula ya worth it banget. Walaupun kita pakai aplikasi itu secara gratis, itu udah lumayan banget untuk bantu kita editing foto-foto kita guys. Nah, untuk kalian yang punya budget lebih, bolehlah dicoba untuk berlangganan dari aplikasi tersebut. Karena emang kita bisa berkreasi sebanyak mungkin, kita bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan jika kita menggunakan aplikasinya yang berbayar. Nah, untuk PicsArt itu juga sebenarnya familiar juga, cuman Umi lebih suka buat kayak logo. Tapi kalau dibanding-bandingin sih menurut Umi ya sama-sama lengkap, sama-sama dibutuhkan. Nah, tergantung dari kalian lagi, itu familiarnya di mana. Bisanya menggunakan yang mana itu kembali ke diri kalian masing-masing untuk menentukan aplikasi editing foto mana yang mau kalian gunakan. Oke, yang terakhir itu yang keempat. Yang keempat itu aplikasi yang wajib untuk YouTuber pemula, yaitu
aplikasi screen recorder. Kenapa Umi bilang penting? Karena aplikasi screen recorder ini sangat berguna banget atau bantu kita banget saat kita mau buat video tutorial. Seperti video tutorial yang sudah pernah Umi buat ya. Kalian cek aja di video-video Umi sebelumnya. Nah, video tutorial itu yang bagian ngerekam handphone itu menggunakan aplikasi screen recorder. Nah, tapi untuk Umi tidak pakai aplikasi itu. Karena apa? Karena Umi kan pakainya iPhone. Untuk iPhone itu dia udah ada screen recorder bawaan dari handphonenya langsung, guys. Nah, sementara untuk para pengguna Android di luar iPhone biasanya itu tidak ada, dan otomatis kalian perlu yang namanya aplikasi screen recorder ini. Waktu Umi pakai Android, Umi biasa pakai aplikasi screen recorder yang ini, X Recorder. Nah, kalian bisa download deh jika kalian pengguna Android dan di handphone kalian itu tidak ada screen recorder bawaan. Tapi guys, just information untuk kalian semua, aplikasi screen recorder itu ada plus minusnya ya. Kayak misalnya nih, waktu Umi pakai Android, Umi pakai aplikasi X Recorder. Nah, di X Recorder itu dia bisa udah ngerekam layar dan suara kita saat kita memandu tutorial, guys. Tapi untuk kualitas gambarnya itu nggak terlalu jelas, kayak agak-agak blur atau agak kabur sedikit lah. Sementara untuk iPhone itu kan udah ada screen recorder bawaan dari handphonenya. Tapi waktu kita pakai dia itu nge-record gambar atau tutorial di handphone yang kita pandu, tapi nggak bisa nge-record suara kita, guys. Jadi benar-benar hanya nge-record gambar aja, jadi nggak nge-record suara. Nah, itu otomatis saat kita editing video masuk ke aplikasi, jadi kita harus nge-record suara lagi, masukin suara lagi, ngomong-ngomong lagi kayak gitu. Jadi pasti ada plus minusnya ya guys, tergantung dari kalian lagi handphone kalian apa. Silahkan gunakan yang ada di handphone kalian, jika tidak ada bisa kalian download. Dan semua aplikasi yang Umi rekomendasikan itu tersedia di Apple Store dan di Play Store. Dan sebenarnya ada lagi satu nih aplikasi, tapi Umi tidak rekomendasiin sih. Karena apa? Karena menurut Umi lebih mudah itu kita nggak pakai aplikasi, guys. Namanya YouTube Studio. Nah, sebenarnya melalui YouTube Studio ini kita bisa banget tuh ngatur-ngatur segala macam tentang YouTube kita dari situ, kayak masukin thumbnail, terus itu ngelihat analitik, terus ngelihat monetisasi, terus itu ngelihat komentar-komentar dan lain sebagainya, atau berapa jumlah subscriber kita itu dari situ bisa. Cuman kenapa Umi tidak merekomendasikan? Karena Umi itu lebih senang masuknya itu lewat website. Jadi kalau kita masuk lewat website, di sana itu udah lengkap banget guys, ketimbang kita pakai aplikasi. Nah, untuk kayak ngatur-ngatur dan lain sebagainya itu lebih nyaman kita via website. Jadi lebih enak gitu loh, tidak ada kayak part-part yang kepotong. Kalau kita lihat aplikasi, ada yang tidak ada di aplikasi tapi ada di website kayak gitu. Jadi Umi tidak rekomendasiin guys. Itu tadi rekomendasi aplikasi yang Umi sarankan buat kalian semua. Jadi aplikasi wajib buat para YouTuber pemula. Nggak banyak-banyak banget sebenarnya, itu hanya sekitar 3-4 aplikasi. Namun memang ada beberapa pilihan untuk editing video dan editing foto. Karena emang ya tergantung kita ya, nyaman-nyamannya kita gimana itu dari kalian sendiri guys. Nah, itu tadi rekomendasi aplikasi dari Umi. Semoga informasi tadi bermanfaat buat para YouTuber pemula seperti Umi. Dan sampai jumpa di video-video Umi berikutnya. See you, bye-bye.